Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang CBIS. Pengertian umum CBIS. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam kegiatannya, tetapi pada prakteknya tidak mungkin sistem yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah komputer basis atau pengolahan informasi berbasis komputer. Pengertian umum CBIS. Saat ini sistem informasi merupakan isu yang paling penting dalam pengendalian manajemen. Hal ini disebabkan karena tujuan dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu manajemen dalam mengkoordinasi subunit dari organisasi yang mengarahkan bagian-bagian tersebut untuk mencapai tujuan perusahaan. Dua hal yang menjadi perhatian dari definisi di atas adalah mengkoordinasi dan mengarahkan. Mekanisme kerja CBIS. Electronic Data Processing atau EDP atau fokus awal pada data ditandai dengan munculnya Rosette Core dan Key-Driven Bookkeeping Machines. Aplikasi yang diterapkan ialah masih berupa sistem informasi akuntansi, manajemen informasi, sistem MIS atau fokus pada informasi ditandai dengan revolusi teknologi yang diterapkan sehingga memungkinkan lebih banyak prosesan yang diaplikasikan dengan menggunakan komputer sebagai sistem informasi manajemen. Decision Support System atau fokus revisi dalam pengambilan keputusan. DSS merupakan sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan serta diambil keputusannya oleh pengguna informasi. Office Automation atau fokus pada komunikasi ditandai dengan perkembangan komunikasi jarak jauh seperti voice email, teleconference, voicemail transmission, dan lain-lain. Perkembangan komunikasi jarak jauh dengan menggunakan aplikasi AO dalam memunculkan virtual office. Artificial Intelligence atau fokus potensial pada konsultasi AL didasarkan pada komputer dapat diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Yang selanjutnya adalah elemen CBIS. Di elemen CBIS terdapat 4 komponen, yaitu data, informasi, sistem informasi, dan berbasis komputer. Pengertian data dari sudut pandang yang berbeda-beda adalah, menurut Kamus Bahasa Inggris Indonesia, data diterjemahkan sebagai istilah yang berasal dari kata datum, yang berarti fakta atau bahan-bahan keterangan. Lalu dari sudut pandang bisnis,
Data merupakan deskripsi organisasi tentang sesuatu dan kejadian yang terjadi. Sesuatu di sini yang dimaksud adalah suku cadang atau produk-produk yang dimiliki oleh bisnis tersebut. Dan kejadian di sini berarti transaksi atau jual beli yang terjadi di bisnis tersebut. Lalu pengertian lain mengatakan bahwa data is the description of things and events that we face, yang berarti data merupakan deskripsi dari sesuatu dan kejadian yang kita hadapi. Jadi data merupakan kenyataan yang menggambarkan sesuatu kejadian dan merupakan kesatuan nyata yang nantinya akan digunakan sebagai bahan dasar suatu informasi. Lalu yang kedua adalah informasi. Menurut beberapa tokoh adalah dalam buku Accounting Information System and Business Organization dikatakan bahwa informasi merupakan sesuatu yang menunjukkan hasil pengolahan data yang diorganisasi dan berguna kepada orang yang menerimanya. Lalu dalam buku Management Information System Conceptual Foundations, Structures and Development menyebut informasi sebagai data yang diolah menjadi bentuk berguna bagi penerimanya dan nyata, berupa nilai yang dapat dipahami di dalam keputusan sekarang maupun masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi merupakan hasil dari pengolahan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya serta menggambarkan sesuatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu keputusan. Lalu sistem informasi. Sistem informasi merupakan sistem pembangkit informasi dengan integrasi yang dimiliki antar subsistemnya. Sistem informasi akan mampu menyediakan informasi yang berkualitas, tepat, cepat, dan akurat sesuai dengan manajemen yang dibutuhkan. Lalu yang terakhir, berbasis komputer. Sistem informasi berbasis komputer mengandung arti bahwa komputer memainkan peranan penting dalam sebuah sistem informasi. Secara teori, penerapan sebuah sistem informasi memang tidak harus menggunakan komputer dalam penggunaannya. Tetapi pada prakteknya, tidak mungkin sistem informasi yang sangat kompleks itu dapat berjalan dengan baik tanpa adanya komputer. Sistem informasi yang akurat dan efektif dalam kenyataannya selalu berhubungan dengan istilah computer based atau pengolahan data berbasis komputer. Lalu masuk ke CBIS model. Yang pertama ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, yang kedua SIM, Sistem Informasi Manajemen, yang ketiga DSS, Decision Support System atau Sistem Pendukung Keputusan, yang keempat ada OA atau Office Automation atau bisa juga disebut otomasi kantor, dan yang terakhir adalah ES atau Expert System atau bisa juga disebut sistem pakar. Subsistem CBIS yang pertama adalah SIA. SIA adalah sistem informasi yang melaksanakan aplikasi akuntansi perusahaan, yaitu sebagai pengolah data perusahaan. Perusahaan tidak dapat memilih untuk menggunakan SIA atau tidak, karena sistem ini merupakan sistem yang harus digunakan. Semua perusahaan pada dasarnya melaksanakan prosedur-prosedur yang sama. SIA lebih berorientasi pada data dibanding pada informasi. Walaupun ada beberapa informasi yang dihasilkan, SIA menyediakan database bagi sistem informasi lain. Tugas utama dari SIA adalah pengumpulan data, lalu manipulasi data, lalu menyimpan data dan menyediakan dokumen. Sistem Informasi Manajemen atau disingkat SIM adalah suatu sistem berbasis database komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dan kebutuhan yang serupa. Para pemakai biasanya membentuk suatu entitas formal perusahaan atau subunit di bawahnya. Informasi menjelaskan perusahaan atau salah satu sistem perusahaan tentang apa yang telah terjadi di masa lalu, apa yang sedang terjadi sekarang, dan apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Informasi tersebut tersedia di dalam laporan periodik, laporan khusus, dan hasil simulasi matematika. Output informasi tersebut digunakan manajer saat mereka membuat keputusan untuk pemecahan masalah.
SIM menggunakan data yang disediakan SIA dalam database dan informasi lain yang berasal dari lingkungan. Isi dari database tersebut digunakan oleh software untuk membuat laporan periodik dan laporan khusus, serta model matematika untuk mensimulasikan aspek operasi perusahaan. Sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Dalam upaya memecahkan masalah, seorang problem solver akan banyak membuat keputusan. Keputusan harus diambil untuk menghindari atau mengurangi dampak negatif atau untuk memanfaatkan peluang. Keputusan terbagi menjadi dua, yaitu keputusan terprogram, bersifat berulang dan rutin. Yang kedua, keputusan tak terprogram, bersifat baru dan tidak terstruktur. Tidak ada metode pasti untuk menanganinya karena belum pernah terjadi sebelumnya. Tujuan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System yaitu yang pertama, membantu manajer membuat keputusan untuk pemecahan masalah semi terstruktur. Kemudian mendukung penilaian manajer, bukan mencoba menggantikannya. Meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer daripada efisiensinya. Automasi perkantoran atau office automation. Automasi perkantoran disebut dengan istilah kantor virtual, mencakup semua sistem elektronik formal dan informal, terutama berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Pengguna OA dibagi menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama, manajer yang bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya perusahaan. Yang kedua, profesional tidak mengelola tetapi menyumbangkan keahlian khusus yang membedakan mereka dengan sekretaris dan pegawai administrasi. Yang ketiga, sekretaris ditugaskan untuk membantu pekerja terdidik. Manajer dan profesional untuk melaksanakan berbagai tugas korespondensi, menjawab telepon, dan mengatur jadwal pertemuan. Yang keempat, pegawai administrasi melaksanakan tugas-tugas untuk sekretaris seperti mengoperasikan mesin fotokopi, menyusun dokumen, menyimpan dokumen, dan mengirim surat. Lalu ada materi lanjutannya dari subsistem CBS, automasi perkantoran atau office automation. Tujuan automasi perkantoran yaitu menghindari biaya. Komputer tidak dapat menggantikan pegawai saat ini, tetapi setidaknya menunda penambahan pegawai yang diperlukan untuk menangani penambahan beban kerja. Lalu pemecahan masalah kelompok, memberikan kontribusi untuk komunikasi antar manajer. Dan pelengkap, OA tidak dapat menggantikan komunikasi interpersonal tradisional seperti tatap muka, percakapan telepon, tulisan memo, dan sejenisnya. Tetapi OA bersifat melengkapi sehingga jika dikombinasikan dengan media tradisional akan memberikan sinergi. Lalu selanjutnya, sistem pakar atau expert system. Sistem pakar atau expert system adalah sebuah sistem informasi yang memiliki intelijensia buatan atau artificial intelligence yang menyerupai intelijensia manusia. Sistem pakar mirip dengan DSS, yaitu bertujuan menyediakan dukungan pemecahan masalah tingkat tinggi untuk pemakai. Perbedaan ES dan DSS adalah kemampuan ES untuk menjelaskan alur penalarannya dalam mencapai suatu pemecahan tertentu. Sangat sering terjadi penjelasan cara pemecahan masalah ternyata lebih berharga dari pemecahannya itu sendiri. Karakteristik sistem pakar: 1. Memiliki kemampuan belajar atau memahami masalah dari pengalaman. 2. Memberikan tanggapan yang cepat dan memuaskan terhadap situasi baru. 3. Mampu menangani masalah yang kompleks atau semi terstruktur. 4. Memecahkan masalah dengan penalaran. Dan 5. Menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.